Selamat malam warga podcast, selamat datang kembali di podcast Ngopaja. Ngopi, ngobrol, dan ngomongin apa aja. Tentunya masih bersama saya di sini Rudi Komarudin, akan menemani kegebetan kalian di malam Jumat ini. Oke, mantap. Di episode kali ini, gue akan sedikit bercerita tentang pengalaman pribadi gue saat menjalani KKN. Kenapa gue bahas KKN? Karena berhubung sekarang lagi COVID, lagi social distancing. Sepengetahuan gue, kampus-kampus yang ada di Indonesia ini tidak mengadakan lagi KKN atau kerja kuliah nyata. Kalau di kampus gue sih namanya KKU, kerja kuliah usaha. Karena kampus gue itu di bidang fakultas ekonomi, jadi ujung-ujungnya pasti usaha gitu ya. Nah, setahu gue sekarang ini, karena di tahun corona ini, kampus-kampus melaksanakan KKN ini tidak lagi berkelompok gitu. Tapi ada sih, tetap masih ada gitu. Tapi si mahasiswanya ini hanya ditempatkan di desanya masing-masing gitu. Kalau sebelum COVID kan, yang sebelum-sebelumnya kita itu dipilih satu kelompok itu menjadi beranggotakan 15 orang, 20 orang ditempatkan di satu desa gitu. Kalau sekarang tidak, sekarang itu setahu gua hanya ditempatkan di desanya masing-masing. Kalau misalkan si mahasiswa ini bertempat tinggal di desa A, ya KKN-nya di desa A tersebut gitu. Jadi setiap mahasiswa melaksanakan KKN tapi di desanya masing-masing gitu, setahu gua ya. Jadi gua akan bercerita betapa serunya, betapa banyaknya pengalaman yang bisa diambil di saat program KKN ini, ketika bersama-sama dengan teman-teman, terus kita berjuang, susah, senang bersama-sama gitulah ya. Tapi mahasiswa sekarang yang melaksanakan KKN-nya dengan sangat berbeda, tidak akan mengalami hal yang serupa ketika angkatan gua KKN gitu ya. Sebenarnya sih KKN itu mengajarkan banyak hal ya, terutama dalam hal kekompakan udah pasti, terus belajar hidup sederhana, mandiri, bersosialisasi dengan warga, terjun langsung ke masyarakat. Banyak lah pokoknya ya. Tapi di episode kali ini gue tidak akan membahas lebih dalam tentang cerita atau program yang telah gue laksanakan saat KKN ini. Tapi gue akan membahas kejadian-kejadian yang berbau mistis. Berhubung sekarang malam Jumat, jadi gue akan bercerita tentang hal-hal mistis yang gak tahu apa ya, pokoknya yang merasa gua dan teman-teman gua rasain itu ya agak-agak mistis sih, tapi gak tahu ya, wallahu alam. Kita mulai aja ceritanya. Kelompok KKU gua itu beranggotakan 12 orang. Semuanya itu kalau gak salah ada 30, seangkatan gua itu ada 33 kelompok. Nah, gua tuh termasuk kelompok keberapa ya, lupa lagi. Nah, kelompok gua tuh anggotanya 12 orang, 10 orang cewek, 2 orang cowok. Sedangkan yang kelompok yang lain itu minimal laki-lakinya itu paling banyak 4 orang, 5 orang lah, rata-rata 5 sampai 6 orang, yang 7 orang juga ada. Nah, sedangkan gua hanya 2 orang laki-lakinya itu ya. Dan kebetulan kelompok gue itu anggotanya yang paling sedikit, 12 orang. Sedangkan yang kelompok-kelompok yang lain itu beranggotakan 15 orang, 16 orang, 14 orang. Dan gue kebetulan yang paling sedikit gitu ya. Kita tuh mencari disebutnya mencari posko atau rumah yang akan kita tempati selama 1 bulan di desa tersebut. Gak bisa gue sebutin namanya. Kita mencari rumah dan kebetulan ada yang cocok dengan harganya. Lalu
kita berunding dan kita setuju, semuanya setuju untuk bertempat tinggal di si Ibu Haji ini, yang kita sering sebut si Ibu Haji ya. Nah rumahnya itu lumayan gede, terdiri dari parkiran yang amat sangat luas di belakang, serta beberapa kamar. Kamarnya itu ada, khusus buat kami itu ada 4 kamar. Dapurnya itu bareng-bareng sama yang punya rumahnya. 4 kamar ini semuanya, yang 3 itu lumayan luas banget kalau buat tidur rame-rame gitu. Nah yang 1 kamar ini sempit banget ya. Kayaknya sih bukan kamar ya, tapi kayak tempat nyimpen barang-barang bekas kayak gitulah. Hanya muat 1 orang mungkin lah, 2 meter kali 2 meter, mungkin ukurannya 2 meter kali 1 meter mungkin ya. Pokoknya sempit banget lah. Nah si 4 kamar ini kita bagi menjadi beberapa orang. Cewek-cewek ada yang 3 orang, yang di kamar satunya lagi 3 orang, yang di kamar satunya lagi 2 orang. Nah yang 2 orang lagi cowok semua, gua termasuk teman gua si Pajar ini di kamar yang sempit ya. Kita kebagian di kamar yang sempit. Awal kita pindah tempat, awal kita tinggal di sana, semuanya aman-aman saja, baik-baik saja. Kita beradaptasi, kita kan belum kenal satu sama lain ya, kecuali si Pajar ini karena dia teman sekelas gua, jadi gua udah hafal banget lah. Kecuali dengan si teman-teman cewek ini yang belum terlalu hafal, belum terlalu kenal. Jadi kita adaptasi dulu, makan-makan bareng, ngobrol-ngobrol, saling kenalan. Awal-awal sih gitu ya, baik-baik aja sambil ngejalanin program hari pertama, hari kedua, hari ketiga dan seterusnya lah. Ketika hari keberapa gue lupa, emang budaya dari awal tuh si cewek-cewek di posko gue itu, kelompok gue itu tidak suka bergadang kayaknya, tidak suka ngumpul malam-malam bergadang ngobrol gitu. Kalau setahu gue kelompok-kelompok yang lain itu si cewek-ceweknya itu gabung sama si cowok-cowoknya itu ngobrol malam sampai malam gitu kan, entah itu main kartu, main game, atau hanya sekedar ngobrol sampai malam di ruang tamu kayak gitulah. Nah di kelompok gua ini, di rumah yang gua sewa ini, jam 8 malam itu si cewek-cewek udah pada nutupin kamarnya gitu kan. Nah yang di ruang tamu itu cuman gua sama si Pajar aja, dan kita hanya ngopi dan ngobrol cuman berdua sampai jam 12, jam 1 mungkin, pernah juga sampai jam 2. Nah itu tuh sangat membetekan sih ya, karena kita hanya ngobrol cuman berdua, cuman laki-laki doang gitu kan, gak asik. Pengen lah kayaknya, dalam pikiran gue tuh kalau asik kayaknya gitu kalau si ceweknya ikutan keluar, ngumpul di ruang tamu gitu, ngobrol bareng. Tapi si cewek-cewek ini hanya diam di kamar, walaupun mereka juga belum tidur ya, tapi mereka berdiam diri di kamar gitu, memutuskan untuk berdiam diri di kamar. Satu hari gue lagi malam-malam nih, gue lagi ngobrol sama temen gue ini si Pajar, lagi ngopi biasa. Kejadian yang mungkin bisa dibilang gue sih termasuk orang yang penakut ya, yang parnoan gitu. Ketika gue ngobrol jam 11 malam, itu tuh ada suara yang kayak apa ya, yang kayak orang jalan di atas, apa namanya ya, di atas kita lah, pokoknya di atas langit-langit rumah itu ada yang kayak jalan, kayak orang jalan gitu ya. Gue sama si Pajar lagi ngobrol asik, langsung diam gitu kan, hening. Kita saling lirik-lirikan. Jar, apaan tuh, kata gue ya kan gitu, karena parno kan.
paling itu cuman tikus katanya, berpikir positif lah dia. Gue juga awalnya berpikir positif. Terus setelah kedengaran di atas langit-langit itu, nah kan di belakang itu ada parkiran luas banget. Di situ juga kayak ada yang yang jalan gitu, orang yang jalan. Gue langsung diem lagi, langsung lirik-lirikan sama si Fajar gitu kan. Wah, ada apa nih? Oh, mungkin berpikir positif lagi itu hanya seekor tikus mungkin ya. Ya, langsung kita lanjutkan ngobrol lagi pembicaraan kita dengan heningnya. Karena gue termasuk orang yang sangat parno dan penakut gitu kan. Lalu kita lanjut ngobrol sambil akhirnya udah larut malam dan tidur. Keesokan harinya ada juga suara-suara seperti itu, tapi kita udah terbiasa mungkin ya. Udah terbiasa. Dan suatu hari kemudian si Fajar ini pulang dulu karena mungkin ada urusan lah dengan keluarganya. Dan di posko itu cuman ada 9 orang, 10 sama gua, laki-lakinya cuman 1 orang. Nah, kalian bisa bayangkan dengan 1 orang, 9 orang cewek, 1 orang cowok di satu rumah. Dan si ceweknya itu ketika jam 8 malam udah pada ngerem di kamarnya, udah pada ngunci kamarnya lah. Dan gue hanya sendirian di ruang tamu, tanpa ada kegiatan, tanpa ngobrol dengan siapapun, tanpa video callan dengan siapapun, tanpa teleponan dengan siapapun. Jadi gue hanya diem, main HP, ya pokoknya gabut aja gitu, gak jelas ya. Ketika gue pengen ngajak ngobrol cewek-cewek ini, mereka kayak tertutup gitu. Mungkin karena apa ya? Karena punya waktu sendiri-sendiri lah antara cowok dan cewek gitu. Nah, akhirnya gue memutuskan untuk nonton film. Kebetulan di laptop gue itu biasanya banyak stok film, entah itu film aksi atau film drama, yang bikin gue ketika gue gabut gue bisa nonton film tersebut gitu. Nah, kebetulan di laptop gue itu tidak ada stok filmnya, cuman 1 film horor gitu kan, film horor Indonesia. Gue lupa lagi judulnya. Daripada gabut, gue mending nonton film aja. Gue putuskan untuk nonton film horor sendirian di ruang tamu. Ketika gue nonton film dengan suasana yang hening, sekitar jam 10, mungkin jam 10, jam 11 lah. Gue mendengar suara-suara lagi tersebut ya, suara tersebut di atas langit-langit. Dan gue seketika diam, berpikir positif lagi. Dan kemudian di parkiran juga terdengar gitu, dan sangat jelas. Kayak pokoknya kayak orang berjalan tapi gede gitu. Kalau di atas langit-langit sih kayak tikus, tapi kok di saat-saat tertentu gitu terdengarnya itu tidak kedengaran sering gitu, hanya waktu-waktu tertentu aja kedengarannya. Lalu kemudian gua itu memutuskan untuk menyudahi nonton filmnya karena parno dan takut. Lagi nonton film horor langsung terdengar suara-suara yang bikin gua parno. Akhirnya gua matiin laptop gua, lalu ke kamar. Gua tiduran, memaksakan untuk tidur tapi tidak bisa karena ya teramat sangat horor, brother. Nah, ketika gua memaksakan untuk tidur, kita kan gak bisa langsung tidur ya, walaupun udah mata dimerem-meremin ya, pokoknya gue udah paksain buat tidur, tapi tetap aja gitu rasa takut ini
selalu menghampiri hamba gitu. Ketika gue tiduran sambil merem gitu ya, ada suara orang mukul tembok persis di belakang kepala gue gitu. Nah kebetulan si tembok kamar gue ini langsung berhadapan ke jalan ya, pokoknya jalannya itu gak besar-besar amat, cuman jalan setapak lah. Gue berpikir positif, bahwa yang mukul tembok itu adalah orang yang sedang ronda gitu kan. Gue berpikir positif, yang mukul itu orang gitu, yang mukul tembok itu orang, tapi gue denger lagi gak ada suaranya jalan gitu. Kalau orang pasti kedengaran lah jalannya, suara entah itu suara sendalnya atau sepatunya lah pasti kedengar. Tapi seketika ketika gue sedang melamun ingin tertidur pulas, lalu suara terdengar tuk, kenceng banget persis di belakang kepala gue. Kalian bisa bayangin ketika orang yang sedang parno ketakutan ingin tidur tapi malah mendengar suara-suara seperti itu. Ya akhirnya gue kaget banget gitu. Akhirnya gue keluar kamar, gue ngopi lagi, dan lalu gue ngecek ke kamar cewek apakah ada cewek-cewek yang belum tidur gitu kan. Gue bukain pintunya, kebetulan ada ya salah satu kamar yang tidak dikunci pintunya. Nah gue buka tuh pintunya, dan ternyata mereka belum tidur gitu. Gue ceritain sama mereka, ya mereka malah kayak ngecengin gue karena mungkin gue terlihat parno dan seorang cowok penakut gitu. Akhirnya mereka cuman ya ngetawain gue aja gitu. Dan gue abis itu paksain tidur dan tidak ada suara-suara aneh lagi yang terdengar, alhamdulillah. Dan akhirnya gue bisa tidur gitu. Keesokan harinya gue cerita ke semua orang yang ada di rumah itu. Ya mungkin mereka juga apa ya, percaya gak percaya dengan cerita gue. Nah keesokan harinya nih yang sangat-sangat, entah itu kebetulan atau apa ya namanya, keesokan harinya malam, kita tuh belum tidur karena ada salah satu tugas yang harus kita selesaikan lah pokoknya. Kita tuh bareng-bareng lah ngobrol sambil ngerjain tugas di ruang tamu. Gue terdengar di luar itu ramai banget gitu, banyak orang. Gue gak berani lihat, gak berani nyamperin gitu kan karena malu. Udah malam juga. Terus gue juga di desa tersebut cuma numpang kan. Jadi gue hanya ngelihat di jendela, oh banyak orang gitu kan, lagi pada ngobrol. Gue agak berani nanya gitu. Nah keesokan harinya gue tanya ke warga sekitar bahwa malam-malam itu rame-rame ngumpul banyak orang itu ada yang meninggal cuy. Jadi ada warga desa tersebut yang meninggal dan dikuburnya itu persis di pinggir posko gua gitu, di pinggir rumah yang gua tinggalin gitu. Karena di desa tersebut itu jarang gua lihat pemakaman umum yang luas gitu. Jadi orang-orang yang warga yang sudah meninggal, misalkan ada pekarangan rumah yang ada halaman yang lumayan agak luas dikit, gua tuh lihat banyak sekali makam-makam di pinggir jalan setapak gitu. Di pinggir jalannya itu ya makam, terus di halaman depan rumah orang itu makam gitu. Pokoknya rumahnya itu nggak padat banget, nggak padat tapi lumayan agak jarang lah gitu. Tapi banyak makam cuy, agak serem sih. Nah yang paling serem itu ada yang meninggal gitu. Pas waktu malam-malam itu kirain ada apa gitu kan, orang warga pada ngumpul malam-malam, ternyata ada yang meninggal. Nah sorenya itu gua ngasih tugas ke cewek-cewek untuk
nyebarin brosur bahwa ada salah satu acara untuk warga, acara yang dibuat oleh kita untuk warga setempat. Acaranya itu adalah gerak jalan santai kalau gak salah ya, jalan santai. Jadi gue sosialisasi kepada warga, nyebarin brosur door to door ke rumah-rumah. Gue hanya diem di posko gitu, hanya diem di rumah, dan cewek-cewek yang keliling. Dan si Pajar ini, teman gue ini belum balik juga gitu ke posko. Nah ketika itu tuh sekitar abis asar lah, startnya itu abis asar, mereka keliling. Dan ketika jam 5, sekitar jam 5-an mungkin ya, gue lupa lagi, mereka itu katanya, kata teman-teman gue itu, kata cewek-cewek, mereka melewati pemakaman umum yang agak banyak mungkin ya makamnya. Mereka melewati makam tersebut baik-baik aja mungkin ya, gak tahu sih, gak ada yang cerita juga. Jadi mereka lewatin, ketika sudah mereka lewatin, hampir kembali ke rumah, tapi mereka itu jajan seblak dulu, membeli seblak. Nah ketika membeli seblak ini, ada salah satu cewek teman gue yang tiba-tiba nangis dan sesak napas. Itu antara apa ya, antara percaya gak percaya sih. Kenapa gitu? Apakah dia punya penyakit atau memang karena dia itu, kalau bahasa Indonesianya lumpuh yun itu apa ya? Ya gampang kemasukan atau bisa melihat hal-hal yang goib gitu. Nah tiba-tiba si cewek ini nangis gak karuan, kayak orang kesurupan mungkin ya, bisa dibilang kesurupan sih kata gua. Ketika dia nangis dan kebetulan si ibu tukang seblaknya ini mungkin bisa mengobati hal-hal yang seperti itu. Dikasih minum dan akhirnya agak mendingan. Nah ketika dia belum mendingan, ada teman gua yang nelpon, katanya ada salah satu temannya yang nangis gitu. Gua samperin ke sana, dan ketika gua ke sana, alhamdulillah dia udah agak mendingan gitu kan. Aduh anjir, horor. Suara apaan tuh? Nah ketika dia udah mendingan, gua tanya kenapa gitu kan, ke teman-temannya sih gue nanya, ada kenapa dia bisa nangis seperti itu. Katanya sih semenjak melewati pemakaman umum gitu, TPU, tempat pemakaman umum, mungkin dia melihat apa gitu, gue gak tahu ya. Nah ketika dia udah sembuh nih, udah gak nangis lagi, kita kembali ke posko, kita kembali ke rumah dengan suasana yang sangat hening. Dan kalau gue sih mikirnya, kalau dia bener-bener kesurupan, gue takutnya yang masuk ke dia itu ikut ke rumah gitu, ikut ke posko. Gue sih mikirnya gitu ya, karena parno dan takut. Nah kan kembali ke posko itu sekitar maghrib, kita mandi, makan sama-sama. Nah gua tiba-tiba dikejutkan dengan cewek yang lagi pada ngaji, baca Quran lah, baca ayat kursi. Memang bagus ya, tapi gua jarang lihat tuh. Sebelumnya gua jarang lihat banget mereka baca Quran. melihat mereka sholat aja jarang gitu kan. Ada sih beberapa yang sering gue lihat sholat, ada yang juga, nah ada yang tidak juga. Nah yang tidak kelihatan sholatnya ini kok tiba-tiba mereka baca Quran gitu kan. Ada apa gitu kan, gue gak tahu gitu. Oh mungkin gara-gara ada yang kesurupan tadi mungkin ya, gue mikirnya sih gitu. Ketika malam-malam ada salah satu teman gue cewek yang berinisiatif untuk tidur di satu kamar. Jadi 9 orang itu si cewek tidur di kamar.
tidur di satu kamar gitu, yang tadinya kebagi 3 kamar. Dan ada salah satu teman gua yang nyetusin ide untuk tidur 9 orang itu satu kamar gitu karena ketakutan. Kebetulan mereka ingat kemarin malam ada yang meninggal juga gitu kan. Dan kebesokannya salah satu dari kita ada yang kesurupan. Nah, jadi mereka parno. Gua juga sih agak sedikit parno ya. Takut banget malah. Nah, mereka tidur satu kamar dan bayangkan sama kalian, mereka tidur satu kamar dan gua hanya sendirian di kamar gua gitu, cowoknya. Otomatis gua takut, ya parno lah, karena udah ada yang meninggal juga. Terus terdengar suara-suara yang sebelumnya udah gua dengar dari awal juga kan. Jadi akhirnya gua memutuskan untuk ngobrol lah, ikut ke kamar mereka ngobrol, dan akhirnya gue diajakin tidur bareng. Jadi kita tidur satu kamar 10 orang. Kayak apa ya, kayak ikan-ikan asin yang sedang dijemur lah. Penampakannya itu kayak gitulah. Kebetulan kita gak bisa tidur ya, kita tuh cuma ngobrol. Dan tidur pun berdempetan banget gitu kan. Kita ngobrol sampai jam 12 malam, gue belum tidur, mereka juga belum tidur. Gue termasuk tidur yang paling awal gitu, karena mungkin capek juga. Gue tidur paling awal dan ada satu temen cewek gue yang ngebangunin gue pas jam 2 malam. Dia ngebangunin gue dengan sangat keras dan kaget. Otomatis gue kaget kan, orang lagi ngantuk-ngantuknya baru tidur juga kan, dibangunin dengan terangat sangat kencang gitu. Katanya sih dia ngebangunin mendengar sesuatu ya. Gue yang belum 100% bangun dari tidur gitu kan, masih pusing juga. Apaan sih gitu kan, gak jelas bangunin orang tengah malam. Katanya sih dengerin cenah ya, dengerin katanya. Dia mendengar sesuatu dan dia menyuruh gue untuk diam, untuk memastikan suara itu terdengar juga oleh gue gitu kan. Lalu gue diam, dia juga diam. Lalu ada suara kayak gini nih. Nah kayak gitu, di tembok, awalnya di tembok ya, di kaca, awalnya di kaca. Otomatis anjir, bulu kuduk merinding. Otomatis gue takut dan kaget banget sumpah. Lalu gue berpikir positif karena masih ngantuk, mungkin itu cicak kata gue, untuk hanya sekedar menenangkan dia ya. Kalau gak salah terdengar lagi di tembok ya, suara tersebut persis yang gua alamin waktu pertama kali gua dengar suara-suara tersebut. Persis banget ya, suara orang yang mukul tembok. Dan di belakang tembok tersebut adalah banyak sekali makam ya. Dan dia juga sama, ketakutan banget, apalagi gue ya, parno. Dan akhirnya kita memaksakan untuk tidur kembali dengan ya, walaupun masih pusing ya. Gue akhirnya menenangkan dia dan menenangkan diri sendiri juga. Akhirnya kita tertidurlah dengan pulas. Dan keesokan harinya, pagi harinya, kebetulan ada salah satu teman gue yang katanya si pamannya itu orang yang bisa tentang hal-hal tersebut. Dia menanyakan, mengkonfirmasi dan menceritakan semua yang kita alamin di rumah tersebut. Dia tuh pagi-pagi video callan dengan pamannya.
menunjukkan ke kamar mandi, ke kamar-kamar si kameranya itu, terus ke parkiran, ke depan rumah. Pokoknya awalnya sih gue gak kepo gitu, ngapain sih orang video callan sampai kayak gitunya gitu kan. Nah setelah malamnya barulah dia cerita kepada kita semua bahwa yang dia telepon, yang dia video callan itu adalah pamannya yang bisa mengenai hal-hal tersebut. Dan diceritakanlah bahwa emang di rumah tersebut ada sosok penunggunya katanya ya. Memang wajar sih, tapi kalau menunjukkan eksistensinya sih horor juga ya. Apalagi orang-orangnya penakut banget gitu kan. Nah, katanya sih sosok tersebut ada di parkiran di belakang, dan jalurnya itu ke kamar mandi, lalu ke dapur, ke kamar mandi. Pokoknya ada jalurnya lah. Katanya sih dia sosok tersebut hanya kaget gitu. Biasanya rumah tersebut kosong gitu, karena rumahnya itu luas banget. Yang di depan, bagian depan itu si ibunya yang punya rumahnya, yang di bagian belakang itu khusus buat yang lagi KKN gitu, kita. Nah ternyata mungkin si sosok tersebut itu kaget. Biasanya rumah tersebut, kamar-kamar tersebut itu sepi gitu kan, gak ada orang. Nah tiba-tiba rame, dan biasanya malam-malam suka berisik gitu kan, apalagi maghrib rebutan kamar mandi. Ya kayak gitulah anak-anak muda biasa. Nah si sosok tersebut mungkin kaget dan menunjukkan eksistensinya mungkin ya. Gak tahu sih, gak tahu kebenarannya. Ini hanya sekedar cerita. Kalian juga mau percaya atau tidak sih terserah kalian juga sih. Gue hanya sekedar cerita pengalaman yang gue alamin dan teman-teman gue alamin gitu. Nah itu mungkin kejadian yang horornya, mistisnya, tapi seru juga sih. Seru karena kita rame-rame gitu kan, bareng-bareng tinggal serumah, cowok cewek, dan kita juga belajar banyak hal. Entah itu belajar mandiri seperti masak, terus belajar kesederhanaan dengan yang biasanya makan di rumah itu mewah-mewah. Nah di posko tersebut kita diajarkan untuk mengirit dana kas yang kita milikin gitu. Yang mungkin KKN atau KKU ini tidak akan seseru tahun-tahun sebelumnya. Makanya buat adik-adik mahasiswa yang lagi KKN di desanya masing-masing, ya gua ucapin selamat tidak bersenang-senang lah. Karena KKN itu identik dengan rame-rame, kumpul, ngobrol, asik-asik sama teman-teman gitu kan. Tapi kali ini hanya sendirian lah. Kalau di desanya banyakan sih ya seru-seru aja sih, tapi tidak tinggal serumah juga kan. Tetap aja momennya itu belum seseru tahun-tahun sebelumnya lah. Nah itu mungkin cerita yang gue alamin, cerita horor yang kebetulan gue alamin sendiri, gue dengar sendiri. Gue juga percaya gak percaya, tapi ya gue hanya sekedar cerita kepada kalian semua pendengar-pendengar podcast gue yang sejati. Kalau kalian percaya ya alhamdulillah. Kalau kalian gak percaya tentang hal-hal tersebut ya gak apa-apa juga. Gue hanya sekedar cerita. Mungkin segitu aja cerita kali ini, episode kali ini. Tidak ada keseruan yang bisa diambil, tapi gue senang sekali bercerita tentang KKN ini karena banyak sekali hal yang gue dapat gitu. Apalagi ilmu tentang kemasyarakatan, gue sangat bersyukur mengalami dan melaksanakan KKN ini. Oke, segitu dulu dari gua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau salah ucapan dari
mulut hamba yang penuh dengan kesalahan ini. Sampai ketemu episode-episode selanjutnya. Yuk mari.